Selamat malam Bapak, Ibu semuanya. Terima kasih masih hadir di kelas kita malam ini. Hari ini kita akan berlatih memperluas ruang kesadaran kembali ya, menggunakan latihan meta, tetapi versinya meditasi elemen api. Sebab kalau metode meditasi meta yang selama ini dikenal di dalam masyarakat Buddhis, metodenya sedikit berbeda. Karena di dalam metode yang umum dikenal oleh masyarakat Buddhis itu adalah hanya pengulangan doa-doa dan harapan baik gitu ya, sambil mungkin disertai dengan visualisasi ya. Mungkin katakanlah mendoakan orang tua atau mendoakan anak atau mendoakan sahabat atau mungkin mendoakan famili yang sedang sakit dan lain sebagainya ya. Jadi disertai dengan visualisasi, kemudian ada harapan baik ya, kemudian getaran pikiran baiknya itu juga dicampur, mungkin ya, banyak yang mencampur juga dengan doa-doa seperti mantra Avalokitesvara misalnya, atau Tabejo, atau ya berbagai macam doa ya, mantra ya, umumnya begitu. Tapi kita di dalam meditasi elemen api, metode metanya itu sedikit berbeda ya. Bukan cuma sedikit, cukup banyak berbeda. Tetap kita memancarkan cinta kasih untuk diri sendiri, mengisi diri kita yang 70% kandungannya adalah air ini ya, dengan kata-kata yang positif ya. Sehingga kata-kata yang positif ini mempengaruhi molekul tubuh kita juga untuk reaksi yang positif ya, yang menghasilkan ion-ion yang positif ya, yang baik untuk mendukung kesehatan dan usia panjang. Nah, tetapi perbedaannya adalah bahwa di dalam meditasi elemen api, metanya itu kita tidak visualisasi, tetapi kita dengan mengendapkan pikiran atau kesadaran di dalam ruang kesadaran itu sendiri. Ya. Perlu untuk diketahui ya Bapak Ibu bahwa ruang kesadaran itu berbeda dengan ruang pada saat kita dalam kondisi sadar sehari-hari. Ruang kesadaran di dalam kesadaran pikiran ya, dengan ruang sadar ketika kita dalam kondisi sadar dengan panca indera itu berbeda. Di dalam ruang sadar ya, itu untuk bisa menjangkau benda-benda kita harus mendekat atau bendanya itu dibuat mendekat. Tetapi di dalam ruang kesadaran itu punya dimensi tersendiri yang tidak sama, di mana objek-objek itu bisa didekatkan dan juga bisa dijauhkan dengan kesadaran itu sendiri. Ketika dulu ya saya menjelaskan bahwa pada saat kita duduk meditasi, mata tidak langsung dipejamkan, tetapi menunggu kesadaran mengendap, ya, baru kemudian dipejamkan. Ini berbeda dengan metode meditasi yang lain pada umumnya. Karena meditasi yang lain pada umumnya itu begitu Anda duduk, ya Anda langsung memejamkan mata. Tetapi dalam meditasi elemen api, memejamkan mata itu bukan kewajiban. Bahkan kalau bisa Anda bermeditasi tanpa memejamkan mata, itu juga baik, ya, bahkan sangat baik. Karena kekuatan daripada kesadaran itu diuji pada saat itu. Ketika dengan posisi indera semuanya terbuka, tetapi kesadaran tetap diam, hening, ya, tidak bergerak,
maka itu seorang praktisi kesadarannya sangat kuat, ya. Jananya itu sangat kuat mengakar, gitu. Pikirannya mengendap sangat kuat. Maka kalau di dalam istilah orang Jawa itu ada istilah tapang rame, yaitu bertapa di dalam keramaian, ya. Meditasi elemen api cocok sesuai dengan kondisi yang dijelaskan itu. Ya. Karena dengan kondisi indera yang masih aktif, masih terbuka semuanya, tetapi pikiran diam, fokus, terkonsentrasi, mengendap. Ya. Kemudian pada saat mata tidak langsung dipejamkan, saya sudah jelaskan juga di awal-awal kelas meditasi elemen api. Pada saat itu secara disadari atau tidak, ya hanya meditator wipasana yang menyadari ini. Tetapi kalau meditator non wipasana biasanya umumnya itu tidak menyadari, ya, bahwa pikiran itu membuat ukuran ruang. Ya, misalnya ke kanan berapa meter, ke kiri berapa meter, ke atas berapa meter, ke bawah berapa meter, di sekeliling itu ada apa saja, itu pikiran sudah membuat rekaman. Termasuk ketika kita sebelum tidur, kita sebetulnya pikiran juga sudah membuat rekaman. Ya. Ini sudah kita praktekkan, ya, dalam waktu beberapa bulan ini. Ketika tidur tidak langsung memejamkan mata, tetapi mengendapkan pikiran perlahan. Ya, mungkin di antara Bapak Ibu sudah ada yang lupa, ya, latihan ini. Padahal latihan ini itu latihan yang apa ya, yang cukup penting, ya, supaya tidak mimpi buruk, ya, supaya kalaupun mimpi itu terkendali, ya. Itu awalnya kita tidak langsung memejamkan mata. Nah, kita butuh tidur dengan kesadaran. Pada saat kita tidur dengan kesadaran itulah kemudian kita punya kontrol terhadap salah satunya adalah mimpi kita. Jikapun terjadi situasi darurat, ya, pada saat kita sedang tertidur, pikiran kita karena sudah membuat ukuran-ukuran, ya, kemudian dalam kondisi itu pikiran akan cepat beradaptasi, akan cepat menyesuaikan, dan kemudian pikiran akan mengarahkan tubuh itu pada tempat yang aman sesuai dengan situasi yang berlaku. Jadi memang bisa terjadi karena ini beberapa kali terjadi. Dan mungkin kalau dalam kondisi gempa yang cukup kuat, kemudian badan bisa otomatis melompat, gitu. Bisa melompat, ya, kemudian berada di tempat yang aman. Ini karena tubuh sudah dilatih. Saya pernah kurang lebih sekitar 8 apa 7 tahun yang lalu. Saat itu saya belum menikah, ya. Saya anak muda yang kalau di jalan itu cukup ganas, ya. Kalau ngebut gasnya nggak mentok itu dulu saya tidak puas. Tapi karena saya tinggal di kota kecil, jalannya masih sepi, tidak banyak kendaraan, tidak ada masalah. Kalau Anda di kota besar pasti bermasalah. Jadi karena sudah terbiasa memiliki kontrol terhadap tubuh, kurang lebih kecepatan antara 90 sampai 93 km per jam waktu itu. Cuaca hujan, kemudian ada jalan licin, ya. Kemudian ada truk ngangkut tanah, tapi tanahnya tercecer di jalan. Jadi itu licin, ban saya kemudian selip. Ya. Saya naik motor waktu itu, ban saya selip dalam kecepatan seperti itu, kemudian motornya jatuh, dan dalam situasi yang darurat itu, pikiran saya masih sempat membuat keputusan, berguling, gitu. Sehingga saat itu saya langsung melepaskan stang motor dan kemudian saya berguling, dan saya selamat, hanya lecet-lecet sedikit, motornya rusak. Nah, jadi
dalam situasi yang seperti itu, karena pikiran kita sudah terbiasa punya kontrol penuh terhadap kesadaran dan tubuh, akhirnya kita bisa mengambil keputusan terbaik ya pada situasi darurat. Ini suara saya jelas ya, Bu? Kurang jelas. Jelas? Kurang. Agak Kurang ya? Nah. Oke. Ini jelas? Kurang ya tetap ya? Kurang. Ya, oke. Nah, jadi pentingnya membuat melatih kesadaran, memperluas ruang kesadaran, ya, membiasakan pikiran dalam kondisi sadar, waspada, itu pikiran secara otomatis itu akan membuat ukuran ya sepanjang kita bergerak. Terus seperti itu. Sehingga dalam kondisi-kondisi tertentu yang mungkin cukup darurat, ya kita bisa mengambil keputusan cepat dan kita bisa selamat dari kondisi darurat itu. Ini salah satu manfaat. Ya. Tetapi pada zaman dahulu, memperluas ruang kesadaran ini juga digunakan untuk tujuan yang lain. Ya. Saya tidak akan mengajarkan, walaupun saya tahu caranya. Ya. Misalnya, tapi beberapa mungkin bagus juga ya. Misalnya, kalau zaman dulu itu orang kan dulu pertapaan itu sudah merupakan bagian dari hari ya, karena dulu hiburan tidak begitu banyak. Kemudian ya habisnya waktu ya untuk sendiri ya, menggali tentang konsentrasi, tentang meditasi, lebih banyak waktu habis di situ memang. Dan tentu saja pelajaran-pelajaran mengenai ruang kesadaran ini pada zaman dahulu itu sudah luar biasa. Itu bisa kita ketahui dari catatan-catatan, tulisan-tulisan dari sarjana-sarjana dulu ya, ratusan ribuan tahun yang lalu. Ya, mereka memahami ruang kesadaran ini dengan sangat baik. Ya. Jika potensi ini disalahgunakan, ruang yang jauh bisa menjadi dekat, ruang yang dekat bisa menjadi jauh. Misalnya untuk menyakiti orang lain ya, itu orangnya didekatkan, ya, kemudian dia lakukan sesuatu di ruang kesadarannya itu bisa demikian. Tetapi kalau misalnya dengan cara-cara yang cinta kasih, misalnya membuat orang hatinya tersentuh, membuat orang hatinya lebih bahagia, itu juga bisa. Misalnya Anda jauh dengan keluarga, ya, ada perantauan misalnya, Anda jauh dengan keluarga, tentu ada kerinduan dengan keluarga, tetapi belum bisa kembali menengok keluarga, mungkin karena ada banyak faktor ya, mungkin pekerjaannya sibuk atau mungkin belum ada biayanya dan lain sebagainya. Zaman sekarang sudah ada video call, zaman dulu belum ada video call. Ya. Tetapi seseorang bisa memproyeksikan dirinya hadir secara 3 dimensi di tempat itu. Ini digunakan pada zaman dahulu. Kalau zaman sekarang ya sudah ada teknologi. Ya, mungkin sebentar lagi hologram juga ada ya. Metaverse itu ya. Itu juga sudah mulai ada ya, barangkali pelajaran mengenai ruang kesadaran ini melalui meditasi mungkin dilupakan. Tapi secara prinsip sama. Nah, oleh karenanya zaman dulu kalau misalnya mendengar ada orang bisa membelah diri ya menjadi beberapa penampakan ya di saat yang bersamaan di tempat yang berbeda, itu sangat mungkin. Itu sangat mungkin kalau dia mengenal tentang ruang kesadaran. Itu yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu.
mengenai teorinya, ya, bahwa melatih ruang kesadaran ini di dalam meditasi elemen api, kita menggunakannya untuk menampung atau untuk memperluas kesadaran kita, melatih insting, melatih naluri, dan kemudian di situ kita juga menyimpan energi api yang kita kumpulkan, yang kita latih selama ini, sehingga energi itu mungkin bisa kita gunakan untuk sesuatu hal yang berguna nantinya. Baik, hari ini kita seperti meta memperluas ruang kesadaran. Ini saya mundurkan dulu. Duduk yang nyaman, jari-jari disilangkan. Badan tegak, pandangan menghadap ke bawah, depan, jauh kurang lebih sekitar 1 meter, tetapi tidak tertarik dengan apa yang terlihat. Biarkan pikiran merekam ruang sekeliling tubuh ini melalui pancaran energi ataupun melalui interaksi dari 5 indera. Tenangkan tubuh dan pikiran, kemudian rasakan sentuhan di antara jari-jari tangan. Perhatikan, kita masih bisa membedakan antara tangan kiri dan tangan kanan saat ini. Rasakan seluruh tubuh bersamaan, dari kepala sampai ke kaki. Tenangkan tubuh dan pikiran. Dengarkan suara keheningan di telinga. Baik, sekarang rasakan kulit kepala, kendorkan kulit kepala. Kemudian, kendorkan wajah,
kendorkan kening, kendorkan alis, sekarang kendorkan telinga, mulai dari daun telinga dirasakan, sampai ke dalam gendang telinga, kemudian kendorkan pipi, sentuhkan bibir dengan lembut dan tersenyumlah untuk diri sendiri. Rasakan bagaimana tersenyum untuk diri sendiri. Rasakan sukacitanya, setiap otot dan saraf ikut rileks karena senyuman ini. Kemudian kendorkan kepala bagian belakang, kendorkan leher, jatuhkan pundak, lemaskan tangan sampai ke jari-jari, rasakan sentuhan di antara jari-jari tangan. Kita masih bisa membedakan antara tangan kiri dan tangan kanan saat ini. Tegakkan badan tetapi santai. Kendorkan otot dada. Kemudian kendorkan otot perut. Sebanyak mungkin kendorkan otot perut.
Sekarang kendorkan pinggul dan kaki dan rasakan sentuhan antara kaki dengan lantai, antara kaki dengan tangan. Kemudian, sekarang dengan mata tetap terbuka, rasakan seluruh tubuh bersamaan, kendorkan seluruh tubuh, rasakan terutama adalah sentuhan di antara jari-jari tangan, baik. Sekarang rasakan kulit kepala, kendorkan kulit kepala. Kemudian, kendorkan wajah, kendorkan kening, kendorkan alis, kendorkan kelopak mata. Sekarang pejamkan matanya perlahan, rasakan sentuhan di antara kedua kelopak mata, bagian atas maupun bawah. Kemudian kendorkan bola mata. Rasakan betul bagaimana bola mata. Seluruh bagian bola mata harus dikendorkan dan ditenangkan. Kemudian rasakan telinga, kendorkan telinga, mulai dari daun telinga sampai ke dalam gendang telinga. Dengarkan suara keheningan di telinga.
kendorkan pipi, sentuhkan bibir dengan lembut, dan tersenyumlah untuk diri sendiri. Semakin alami senyumnya, semakin rileks seluruh tubuh, dan rasakan sukacitanya di dalam diri. Kemudian kendorkan seluruh bagian kepala jauh sampai ke dalam. Seluruh bagian kepala ditenangkan, istirahatkan jauh sampai ke dalam. Pikiran tidak berkata-kata, tidak berimajinasi, hanya sekedar sadar dan mengecek apakah ada bagian di dalam kepala yang belum beristirahat dengan baik. Tersenyumlah untuk diri sendiri. Kemudian kendorkan leher, seluruh bagian leher. Jatuhkan pundak, lemaskan tangan sampai ke jari-jari. Tegakkan badan, tetapi santai. Kendorkan otot dada dan semua organ di dalam rongga dada. Kemudian tenangkan
otot perut, dan semua organ di dalam rongga perut ditenangkan. Sekarang kendorkan pinggul dan kaki. Rasakan sentuhannya dengan lantai dan dengan tangan kita. Sekarang Anda sudah tidak bisa membedakan antara tangan kanan dan tangan kiri lagi. Kaki kanan dan kaki kiri. Baik. Sekarang pastikan seluruh anggota tubuh dari kepala sampai ke kaki semuanya tenang dan beristirahat dengan baik, jauh sampai ke dalam. Tersenyumlah dan dengarkan suara keheningan di telinga. Sekarang kita akan berbicara kepada diri sendiri dengan kalimat yang baik. Rasakan sukacitanya dan reaksinya pada tubuh. Terima kasih tubuh, karena engkau telah menemaniku hidup berpuluh tahun ini. Maafkan jika saya telah memperlakukanmu dengan kurang baik. Semoga engkau sehat dan panjang usia. Sehingga kita dapat melakukan kebajikan lebih banyak lagi. Rasakan reaksinya. Diamkan pikiran tanpa kata-kata. Kesadaran hanya mengecek bolak-balik untuk memastikan setiap anggota tubuh dan pikiran beristirahat dengan baik. Kemudian, diamkan pikiran.
Baik, sekarang rasakan kembali seluruh tubuh bersamaan. Dengan penuh kesadaran, kita akan mengucapkan kata-kata positif lagi kepada tubuh ini. Terima kasih tubuh, karena engkau telah menemaniku hidup berpuluh tahun ini. Maafkan jika saya telah memperlakukanmu dengan kurang baik. Semoga engkau sehat dan panjang usia. Sehingga kita dapat melakukan kebajikan lebih banyak lagi. Rasakan reaksinya di seluruh tubuh. Tersenyumlah untuk diri sendiri. Dengarkan suara keheningan di telinga. Dan pastikan setiap anggota tubuh beristirahat dengan baik, jauh sampai ke dalam. Diamkan pikiran tanpa kata-kata. Hanya diam saja.
Baik, sekarang rasakan seluruh tubuhnya kembali bersamaan. Rasakan seluruh tubuh bersamaan. Rasakan udara di sekitar tubuh. Dengarkan secara lembut suara di sekitar kita. Buka matanya perlahan. Meditasi selesai. 40 menit kurang lebih kita duduk. Baik, Bapak Ibu. Menyambung yang tadi saya sampaikan, bahwa memiliki kontrol yang baik terhadap ruang kesadaran, barangkali nanti akan ada gunanya, terutama pada saat kita mungkin berada di dalam kondisi yang darurat. Ini adalah latihan yang harus sering dilatih. Ya. Pada zaman dahulu, orang memiliki berbagai macam kemampuan yang menarik, ya, seperti telepati atau telekinesis, ya, dan juga teleportasi, ya, dan berbagai macam kemampuan jarak jauh, ya, kemampuan jarak jauh itu hanya dengan berlatih mengembangkan pikiran di dalam ruang kesadaran. Sekarang ada telepon yang memungkinkan kita berbicara jarak jauh. Kemudian ada video call yang memungkinkan kita bertatapan jarak jauh. Mungkin nanti jika teknologi hologram sudah berkembang, seperti dalam film The Matrix misalnya, ya, itu salah satu yang cukup real mengenai pikiran, di mana di dalam ruang kesadaran itu jarak bisa dimanipulasi. Bahkan orang bisa berinteraksi di dalam ruang kesadaran itu. Efeknya di dalam kondisi realnya, ya. Kalau di dalam film The Matrix itu, misalnya orang di dalam film itu jagoan dan antagonisnya itu pukul-pukulan, di dalam kondisi realnya tubuhnya yang tersalurkan kabel dengan dunia paralel kesadaran itu juga ikut bergetar bergoyang, ya. Bahkan kalau misalnya di sana itu kalah dipukul-pukul, di sini bahkan bisa mati. Kalau di dalam film demikian. Nah, ini juga sesuatu yang menjelaskan mengenai ruang kesadaran. Kalau di zaman dulu itu mungkin bahasanya ya seperti kayak santet, ya, dan sejenis itu, ya, sejenis itu. Tetapi kemampuan ini jika digunakan untuk sesuatu yang positif, ya, tentu saja banyak gunanya, ya, banyak gunanya. Oleh karenanya praktisi meditasi elemen api
itu selalu saya dorong untuk punya dasar moral yang bagus, ya, punya kontrol diri yang baik, kemudian punya dasar-dasar kebajikan. Ya. Tujuannya apa? Jika karena sudah saya sampaikan dari awal bahwa meditasi elemen api ini adalah latihan yang mungkin sudah sangat lama, ya, sudah ratusan tahun hilang ya di sini, dan kemudian sekarang kita melatih kembali, di mana di dalam salah satu materinya itu adalah berlatih tentang ruang kesadaran, dan pelajaran mengenai ruang kesadaran ini itu potensinya sangat banyak ya, tentang pikiran, ya, tentang pikiran. Jika misalnya itu digunakan untuk sesuatu yang negatif, itu bisa membahayakan. Tetapi jika untuk sesuatu yang positif, dengan dasar kebajikan, dengan dasar belas kasih, dengan dasar kasih sayang, maka mudah-mudahan latihan ini juga menjadi berdaya guna, ya, bermanfaat untuk seluruh kehidupan, ya, bukan cuma kehidupan kita sendiri, tetapi untuk seluruh kehidupan. Nah, itu yang selalu kita pelajari selama ini, bahwa energi api yang kita bangkitkan ini bukan cuma berguna untuk kita, tetapi juga untuk orang lain, untuk alam di sekitar kita juga, untuk tanaman-tanaman, untuk satwa di sekitar kita, dan ya semua tentang lingkungan hidup kita. Ya. Intinya begitu. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu dan teman-teman semua, punya kontrol yang baik ya tentang ruang kesadaran ini. Ya. Ini juga merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk dipahami ya di dalam meditasi elemen api. Ya. Karena energi kita sepenuhnya nanti akan diendapkan di situ. Juga punya kontrol terhadap ruang kesadaran ini juga, merupakan cara bagi kita untuk mengakses kosmik, ya, kosmik. Apa itu kosmik dan bagaimana cara kita mengenali kosmik? Ya, mungkin suatu hari akan saya jelaskan dalam materi-materi selanjutnya. Tetapi kurang lebih saat ini ya, untuk saat ini yang perlu kita pahami, yang perlu untuk kita mengerti bahwa melatih ruang kesadaran ini penting ya. Bisa kita gunakan ya sewaktu-waktu ketika kita mungkin di dalam kondisi darurat. Misal ya, ini satu contoh misal. Karena di dalam ruang kesadaran itu insting naluri, refleks itu dilatih ya. Tidak ada gerak refleks yang tanpa kontrol pikiran terhadap jarak dan ruang. Nah, saya kasih tahu. Orang selama ini memahami refleks sebagai gerakan yang tidak disadari. Respon begitu saja. Tapi sebetulnya refleks itu adalah gerakan. Karena respon pikiran ya terhadap ruang dan jarak. Karena pikiran cepat mengenali ya, tanda-tanda bahaya atau tanda-tanda pergerakan sesuatu hal di dalam dimensi yang sudah dia buat sebelumnya. Ya. Ketika ada potensi bahaya, maka dengan sangat cepat pikiran menggerakkan anggota tubuh kita. Lebih cepat dari kecepatan cahaya. Ya. Bagaimana cara pikiran ini bekerja begitu cepat? Ya, hanya meditator vipassana yang memahami ini. Ya. Tapi suatu hari ya saya akan uraikan sedikit ya tentang bagaimana cara pikiran ini bekerja ya, responnya terhadap tubuh. Untuk pengenalan saja. Misalnya
ada batu, atau ada misalnya kalau kejatuhan itu yang enak ya, jangan nggak enak. Misalnya kejatuhan durian misalnya, kejatuhan durian, ada durian jatuh. Kemudian karena refleks kita geser sedikit, durian jatuh di sebelah. Tapi kalau tidak ada refleks, itu bisa jatuh di kepala, bisa jatuh di badan, dan itu sangat menyakitkan, bisa menjadikan cedera. Ya, tapi karena adanya refleks, kemudian kita geser sedikit saja, durian jatuh di sebelah, dan siap dinikmati. Seperti itu misalnya. Atau misalnya ketika kita tidur, ya, kita berada di tepi ranjang, ya, karena pikiran sudah membuat ukuran tentang sekeliling tubuh sebelum kita tertidur, maka ketika kita berada di pinggir ranjang, pikiran sudah mengatakan kepada kesadaran, seolah-olah kita berada di pinggir jurang. Dan kalau kita lompat, kita jatuh dari ranjang. Realnya. Ya. Itu secara pikiran bekerja. Tetapi ketika kita sudah berada di pinggir dan kita membalikkan badan, ya, orang mengatakan bahwa itu refleks atau itu insting, ya. Tetapi tidak demikian bekerjanya. Itu karena pikiran sudah membuat ukuran, ya, di dalam dimensinya sendiri, ya, di dalam dimensi kesadarannya. Nah, oleh karena itu, ya, ini juga merupakan salah satu potensi dari pikiran, ya, yang bisa kita kembangkan. Karena orang pada zaman dahulu itu mengembangkan potensi daripada ruang kesadaran ini untuk berbagai macam hal. Ya. Mungkin kita bisa mengembangkannya juga. Tapi saya tidak akan berbicara mengenai bagaimana memperoleh kesaktian. Karena saya juga tidak sakti, ya. Saya lebih senang mengandalkan handphone daripada harus berbicara dari pikiran ke pikiran. Saya lebih senang mengandalkan internet daripada harus mewujudkan diri di satu tempat, karena saya juga tidak bisa. Tetapi potensi itu memang dijelaskan. Potensi itu memang dijelaskan, ya, di dalam teori, ya, meditasi elemen api. Itu yang ingin saya sampaikan, ya. Kemudian tambahannya adalah bahwa memiliki kontrol yang baik, ya, terhadap aktivitas mental itu memang luar biasa. Satu contoh misalnya, hari ini kita beberapa di antara Bapak Ibu, ya, berlatih diet makanan sehat, ya. Yang sebelumnya tidak pernah melakukan diet makanan sehat, makanan apa saja dihajar, ya. All you can eat, ya. Cuma satu yang tidak dimakan, teman, ya. Tidak makan teman kan. Kalau masih makan teman ya kebangetan juga, ya. Semua boleh dimakan, tapi teman tidak boleh dimakan. Ya. Kemudian pada hari ini atau mungkin setiap weekend atau berkala, ya, setiap 2 minggu sekali, mungkin kita berkomitmen, ya, untuk makan makanan sehat, ya. Tadinya apa saja dimakan, sekarang makanan tertentu saja kita pilih, ya, kita pilih. Coba amati, ketika melihat makanan yang kelihatannya enak sekali, ya, kita langsung bernafsu, ingin langsung ambil banyak-banyak, ya, ambil banyak-banyak. Kita langsung bernafsu untuk makan banyak-banyak. Ini bukan bicara soal godaan atau soal gangguan, ya. Tapi ini bicara soal bagaimana keserakahan, ketamakan, itu langsung berpengaruh secara kimiawi terhadap tubuh. Jika Anda cukup teliti, ya, untuk mencermati, ketika melihat makanan yang kelihatannya begitu enak, ya,
lihat saja kita sudah langsung terbayang rasanya, air liur sudah keluar, gitu ya. Kemudian, tetapi hari ini karena saya sedang puasa diet, ya, detox, jadi saya tidak makan itu, tidak mau menyentuhnya. Nah, rasakan reaksinya di tubuh. Begitu keserakahan, ketamakan ini muncul, ya, secara kimiawi itu langsung berpengaruh, bereaksi terhadap tubuh. Oleh karenanya, sebetulnya masalah-masalah kimiawi tubuh, ya, masalah-masalah kimiawi tubuh, gangguan-gangguan kimiawi pada tubuh, ketidakseimbangan enzim, dan lain sebagainya. Kalau selama ini kita menyalahkan apa yang kita makan, ya, sebetulnya yang harus kita salahkan pertama adalah ketamakan atau keserakahan kita atau nafsu kita terhadap makanan itu. Itu yang harus kita salahkan dulu, yang harus kita pahami. Ketika kita melihat makanan itu hanya sekedar sebagai makanan saja, ya mungkin kalau mau makan nyicipi sedikit ya, hanya sekedar untuk memuaskan lidah, ya kemudian setelah dicicipi sudah itu terpuaskan, ya hasratnya. Kemudian kita jadi tahu, oh ternyata reaksinya secara kimia di tubuh itu seperti ini. Dan kita akan belajar untuk punya kontrol, bukan terhadap makanannya, tetapi terhadap situasi batinnya. Nah, kalau kita punya kontrol terhadap situasi batin kita, ya, otomatis kita juga punya kontrol terhadap kesadaran, ya, terhadap ruang tubuh kita sendiri. Ya. Jadi faktor sehat tidak sehat makanan itu nomor 2. Apa yang kita makan itu nomor 2. Yang nomor 1 adalah kondisi batin. Ya, nomor 1. Dan kalau misalnya Anda sedang melakukan diet detox, ya, mencoba untuk berlatih, ya, diet detox, makanannya dipilah, terus cara makannya juga disesuaikan, ya, cara mengolah makanannya itu juga disesuaikan, ya, dengan proses pendek mungkin. Tetapi jika terjadi misalnya penolakan pada tubuh, ya, sehingga ada reaksi-reaksi yang tidak nyaman pada tubuh, itu disebabkan karena kita kurang memiliki kontrol terhadap kondisi batin sendiri. Nah, ini yang harus kita pahami. Ya. Masalah pertama timbul itu selalu dari reaksi mental kita sendiri dulu. Yang kedua baru dari apa yang kita makan, apa yang masuk ke dalam tubuh. Termasuk seperti misalnya yang Bro Luis lakukan dengan GERD-nya atau asam lambungnya. Bukan karena puasa 24 jam tidak makan, tidak minum, kemudian GERD-nya menjadi lebih netral. Sebetulnya karena saya mendapat pertanyaan dari Bro Edi, ya, sebetulnya bagaimana penjelasannya? Ya, kenapa Bro Luis bisa asam lambungnya lebih netral setelah puasa tidak makan, tidak minum selama 24 jam? Yang pertama adalah karena tekad. Tekad, ya, untuk melakukan puasa, tidak makan, tidak minum, itu sudah berpengaruh secara kimiawi terhadap tubuh pertama kali. Baru kemudian makan tidak minumnya dilakukan. Ini reaksi kimiawi tubuhnya menjadi lebih kuat pertama kali. Sehingga kenapa kalau selama ini telat makan saja itu asam lambungnya bisa berlebihan. Ini kok tidak makan sama sekali, tidak minum sama sekali, malah asam lambungnya netral. Karena tekad atau aktivitas mentalnya yang pertama kali. Itu yang sudah mengkondisikan. Nah, ditambah lagi, ya, memang
eh, pencernaan ya itu memang perlu untuk diistirahatkan sekali waktu ya. Sehingga ini reaksinya akan menjadi lebih kuat. Sama halnya dengan pikiran dan kesadaran. Sekali waktu perlu untuk kita endapkan, kita istirahatkan, kita tenangkan. Anda sudah merasakan ketika pikiran diam sejenak, walaupun cuma mungkin bertahan 10 detik atau 30 detik, 1 menit ya, atau mungkin 10 menit diam tanpa kata-kata, tidak bergerak. Hanya sekedar sadar saja terhadap tubuh keseluruhan. Itu sudah menghasilkan energi yang sangat besar ya. Kita langsung punya kontrol sepenuhnya terhadap seluruh tubuh. Ya, terhadap seluruh tubuh. Sepenuhnya punya kontrol. Nah, kembali kepada makanan ya. Kembali pada makanan. Bahwa makanan ya itu memang harus kita atur ya. Harus kita atur. Sekali waktu kita istirahatkan ya, tubuh, pikiran 24 jam. Kalau di dalam Buddhis itu ada uposatha. Uposatha itu setiap 7 hari sekali ya, mengikuti kalender bulan, yaitu kalender bulan purnama, kalender bulan film ya, atau bulan mati ya. Kemudian jarak di antaranya ya, itu siklusnya per 7 hari ya. Tapi umumnya kalau di dalam Buddhis itu bulan purnama dan bulan film ya, di dalam Hindu juga sama, bulan purnama dan bulan film. Itu syarat tradisi zaman dulu selalu digunakan untuk berpuasa atas sila dan juga bersemadi ya. Jadi menenangkan tubuh, menenangkan pikiran, menenangkan kesadaran, memperluas ruang kesadaran dalam 24 jam full. Ya. Memang seperti itu pada zaman dulu. Sekarang jarang dilatih. Ya, sekarang jarang dilatih. Makanya banyak yang pada ribut ya sekarang belajar agama, bukan semakin bijaksana, bukan semakin damai hatinya, malah semakin besar egonya, semakin ribut ya. Karena tidak melatih batin. Gitu. Oke, tapi kita tidak usah menyalahkan siapa-siapa. Ya. Itu hanya sekedar sharing ya, sharing. Kira-kira begitu Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Tidak ada. Jangan-jangan tidur semua. Terima kasih. Sehat selalu. Panjang usia, harapan baiknya tercapai. Terima kasih Romo. Terima kasih Terima Romo. kasih semuanya. Terima kasih Romo. Bye. Terima kasih Romo. Ya, terima kasih. Terima kasih semuanya. Romo. Budaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, makasih.